Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? This is English corner to you. Ini saatnya kita belajar bahasa Inggris ya. Pada hari ini Pak Sidi akan mengajarkan kalimat present continuous tense. Saya berpikir atau saya rasa kalian sudah pernah mendengarnya ya di sebelumnya. Baik, istilah continuous kalian bisa perhatikan, ini bisa diterjemahkan kalau kalian cari di dalam kamus artinya sedang ya, sedang. Kemudian present di sini bisa diterjemahkan kondisi sekarang ya. Kita lihat anak ya, contoh di sini ya, kita lihat saja contohnya. Batman is dancing now. Batman sedang menari saat ini. Kalian bisa lihat ya, ketika kalian melihat aktivitas Batman yaitu sedang menari, maka posisinya sekarang. Di sini bisa ditambahkan keterangan now ini artinya adalah sekarang. Artinya proses kegiatannya kondisi saat ini ya. Yang kedua, ada he is playing football. Dia sedang bermain sepak bola. Ketika kalian untuk mengungkapkan peristiwa dari gambar itu bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang bermain, maka kalimat yang tepat adalah menggunakan kalimat present continuous tense. Dia sedang bermain sepak bola. Contoh yang lain, kalian bisa perhatikan, he's wearing glasses for reading. Ketika ada orang laki-laki sedang membaca, dia kemudian memakai kacamata, maka bisa diterjemahkan dia sedang memakai kacamata untuk membaca. Yang kedua, she is calling her friend. Dia perempuan. Ketika ada perempuan yang sedang memegang telepon, kemudian dia sedang menelpon, kita bisa mengungkapkan peristiwa ini namanya present continuous tense. She is calling her friends. Dia sedang menelpon teman-temannya. Nomor 3, Linda is putting her book on the floor. Linda sedang meletakkan buku-bukunya di atas lantai. Ketika kalian melihat Linda itu melakukan aktivitas itu, meletakkan buku-bukunya, maka kalimat yang tepat bisa menggunakan kata kalimat di atas itu. Linda is putting her book on the floor. Jadi ketika dilihat Linda sedang melakukan aktivitas itu sedang meletakkan buku. Dimulainya kita nggak tahu dan berakhirnya juga sampai kapan peristiwa itu terjadi kita tidak tahu. Mr. Suhartono is drawing a picture. Pak Suhartono sedang melukis sebuah gambar. Ketika kita melihat di rumah Pak Hartono, ternyata Pak Hartono sedang melukis atau melakukan kegiatan melukis, maka kalimat yang tepat adalah menggunakan kalimat present continuous tense, yaitu Mr. Hartono is drawing, karena kita tahu Pak Hartono sedang melakukan aktivitas, yaitu melakukan proses penggambar. Nah, kapan berakhirnya kita juga tidak akan mengerti. Contoh yang lain bisa dilihat seperti ini. Sekarang kita lihat struktur atau patternnya, yaitu untuk bentuk verbal kalimat yang memiliki kata kerja seperti ini. Di situ ada subjek, kemudian to be-nya harus menyesuaikan pada subjeknya. Jika I am, you are, we are, they are, he, she, it, is. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah kata kerja infinitif yang ditambahkan ing. Kemudian tambahi komplement atau kata keterangan atau objek. Ketika negatif sama dengan struktur yang lain, not-nya tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menempel pada to be. To be-nya seperti tadi di dalam kalimat positif harus menyesuaikan. Kata kerjanya juga sama. Kata kerja satu yang akan ditambahi ing. Ketika kalimatnya kalimat tanya, maka is, am, are, to be-nya akan berada di depan. Kemudian diikuti subjek, kemudian kata kerja ing dan objek. Jangan lupa ditambahkan tanda tanya. Kemudian jika kalian ingin membuat kalimatnya itu kalimat tanya, maksud saya
yang menggunakan kata tanya, maka persilakan kalian letakkan kata tanya itu di depan to be, subjek, kemudian kata kerja satu ing-nya, kemudian objek, sehingga di sini yang bagian ini kalimatnya namanya kalimat yes no question, yang ketika pertanyaan jawabannya ya dan tidak, sementara yang bawah itu akan menyesuaikan dengan kata tanya yang dibutuhkan, misalkan kapankah, di mana, dan sebagainya, sesuai dengan kata tanya yang dibutuhkan. Contoh, listen to her, dengarkan dia ya, ini tanda seru. He is reading to Holy Quran now, dia sedang membaca Al-Quran sekarang. Ini adalah contoh bahwa ketika ada orang bicara sedang membaca Quran, Anda bisa mengatakan, dengarkan ya, dengarkan dia sedang membaca Al-Quran. Artinya prosesinya membacanya mungkin saja sudah mulai dan sampai sekarang masih membaca. Selesainya setelah itu kita nggak tahu sampai kapan. Kemudian kita lihat untuk pattern yang nominal, silakan bisa dilihat. Kalimat nominal artinya tidak memiliki kata kerja, maka strukturnya seperti ini. Subjek, ada to be yang menyertai, kemudian being, ingat being, kemudian tambahin nominal, atau misalkan kalimatnya itu memiliki objek ya, atau adverb, kata keterangan, kata sifat, dan sebagainya. Kita tidak bisa langsung subjek langsung ketemu di sini, maka di sini harus ada perantaranya, yaitu to be dan ing, untuk menunjukkan aktivitas itu sedang terjadi atau kondisinya sedang terjadi. Begitu pula bentuk negatifnya ya, harus ditambah not di belakang to be-nya. Ketika kalimatnya sama, to be is ma-nya di depan subjek, being, kemudian di belakangnya kata keterangan atau kata benda atau kata sifat. Jangan lupa ditambahkan kata bentuk tanya. Kita lihat. Sekarang kita akan membandingkan perbedaan kalimat present continuous dengan past continuous. Di sini penting karena sini bisa ada pertanyaan dari kalian, apa sih Pak bedanya past continuous, past continuous dengan past present present continuous dengan past continuous. Di sini bisa diperhatikan, di sini adalah contoh present continuous. Present continuous di sini peristiwa yang terjadi saat ini, tapi peristiwanya terjadi sebelum terjadi sampai saat ini kita ngomong, dan berakhirnya kita nggak paham kapan. Ini contohnya ya. She is writing news novel now. Dia sedang menulis novel baru sekarang. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika kamu ketemu temanmu anak perempuan, dia ketika ketemu dia sedang menulis novel gitu, sehingga kamu bisa menyatakan peristiwa itu dia sedang menulis novel. Nah, mulai peristiwa menulisnya kapan kita nggak pernah ngerti, dan mungkin berakhirnya kapan kita juga tidak mengerti. Tapi namun demikian, yang dipentingkan proses sedangnya itu. Jadi proses sedangnya saat ini, proses saat ini berbeda dengan past continuous. Kalau past continuous itu contohnya seperti ini. She was writing a new novel then. Dia ya, waktu itu sedang menulis koran baru. Artinya novel baru. Artinya ketika prosesnya sudah mungkin kemarin atau 2 bulan yang lalu, dan menceritakan apa pada waktu itu. Contoh past continuous. Atin was sweeping the floor then when Khadijah called her. Atin itu sedang membersihkan lantai ketika Khadijah sedang menelponnya. Peristiwa menelponnya sudah kemarin atau sudah terjadi, maka prosesi menyapunya juga waktu itu, bukan saat ini. Bisa dimengerti ya. Anis was standing when the door opened last time. Anis sedang menulis saat lampu itu pintu itu tertutup pada detik-detik terakhir gitu, atau berada di posisi akhir-akhir dia berdiri. Jadi proses ini sudah terjadi. Anis was standing
saya ini sedang berdiri ketika pintu itu tertutup. Afifa was getting well when the nurse come in. Afifa merasa lebih baik, merasa baik ketika dokternya atau bidannya itu datang. Datangnya ya posisi juga kemarin. Jadi intinya kita menceritakan posisi yang dulu, posisi yang sudah terjadi. Kita lihat identifikasi kalimat. Contoh, saya berharap nanti dikerjakan ya. He's sweeping the floor. Di sini tugas kalian adalah mengidentifikasi. Karena di sini kalian bisa menjawab termasuk dalam kategori present continuous tense. Kenapa? Karena di sini ada topinya adalah is, kemudian kata kerjanya ing, berarti present continuous tense. Ya, continuous tense. Kemudian kata kerja yang menyertai adalah sesungguhnya dari kata sweep ditambahi ing. Maka nanti jawabannya adalah identifikasi present continuous tense, kata kerja yang digunakan adalah sweep. Itu ya. Untuk yang kedua bisa dijawab sendiri juga sama, termasuk kalimat present continuous atau past continuous, kemudian kata kerja dasarnya apa dituliskan. Begitu pula nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10 ya. Tugas yang kedua, kalian bisa memahami kalimat yang ada bacaan di sini. Bacaan satu kalimat ini yang masuk dalam kategori past continuous atau present continuous yang mana? Contoh, Nasruddin was cutting a branch of a tree. Di sini masuk dalam kategori past continuous tense. Kenapa? Karena ini Nasruddin positif, subjek, kemudian itu be-nya was, kemudian kata kerjanya ini disebut kalimat ini adalah past continuous tense. Bagaimana dengan kalimat-kalimat yang lain? Kalian tulis saja, jika ada maka ditulis, gitu ya. Nah, demikian anak-anakku, sekiranya sudah selesai untuk pembahasan gila. Intinya bahwasanya kalian bisa memahami fungsi kalimat present continuous tense dan past continuous tense itu bisa membedakan dengan baik. Jika kalian punya masalah, nanti kita cukupkan ya, nanti bisa dihubungi Pak Sidi lewat WA ataupun yang lain. Terima kasih, cukup dari Pak Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.